Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita awali dengan memanjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan pada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah memperjuangkan ajarannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan menggambarkan kepada kita tentang mulianya aturan-aturan Allah. Bulan Ramadan menyampaikan tentang karunia istimewanya kesempurnaan ajaran-ajaran Islam. Islam yang datang dan dibuat oleh Sang Pencipta, dialah Allah Subhanahu wa taala, sama sekali ya, tidak ada celah, tidak ada cacat dan sempurna. Sebagaimana Allah katakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini, saat ini, momen ini, detik ini telah kusempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum, bagi kalian, dinakum, aturan-aturan, syariat-syariat, mekanisme kehidupan ini. Jadi ternyata din itu adalah sekumpulan sistem aturan kehidupan yang mengurus alam semesta, manusia, dan kehidupan. Nah, itu Allah deklarasikan ketika Haji Wada, pada saat Nabi itu menyampaikan ini adalah aturan yang sudah sempurna dan paling sempurna. Nah, salah satu kesempurnaan itu kita lihat dalam ibadah bulan Ramadan atau pelaksanaan ibadah saum di bulan Ramadan. Coba saja kalau kita tengok ayatnya. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengkombinasikan antara hukum taklifi dan hukum wad'i. Dalam usul fikih dikenal hukum taklifi adalah hukum yang mengikat. Hukum yang memang sifatnya mengikat kepada setiap mukallaf. Namanya taklif. Ya. Dan dalam taklifi di sana ada unsur masyaqqat. Ada nilai-nilai yang sifatnya beban dan juga memang sulit dan penuh pengorbanan. Itu nama taklif. Maka kenapa orang yang kena beban hukum itu disebut dengan mukallaf? Ya memang sulit, memang kena beban. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, ketika mukallaf itu melaksanakan perintah yang tadi ada nilai masyaqqat, kesulitan, seperti dia memboseh sepedanya, menggoes sepedanya dalam kondisi nanjak. Ya, dia capek, dia pakai tenaga, dia pakai keringat, begitu ya. Tapi kalau misalnya dia mengikuti hawa nafsunya, seperti dia sedang naik sepeda dalam keadaan kondisi jalan yang turun, gitu ya. Dia tidak usah bose, dia tidak usah pakai tenaga, tinggal diikuti saja. Nah, maka mukallaf itu adalah orang yang dibebani hukum dan dia juga harus berjuang dalam melaksanakannya sehingga dia bisa melawan setiap tipu daya syaitan. Nah, namun sekalipun hukum taklifi ini ada unsur taklif dan juga masyaqqat, namun pada siapa kewajiban itu nanti Allah pilih dan Allah pilih. Di ayat selanjutnya Allah katakan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Ya. Nah, inilah bentuk bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat paham sekali bagaimana manusia tidak stabil setiap saat. Manusia ada kalanya di atas sehat, ada kalanya di bawah sakit. Manusia ada kalanya kaya, ada kalanya juga cukup begitu. Manusia ada kalanya dia sedang mendapatkan untung, tapi ada kalanya dia juga tidak beruntung.
Nah, maka ini yang disebut dengan hukum wad'i. Jadi situasi, kondisi, dan keadaan si mukallaf tadi dalam usul fikih disebut dengan hukum wad'i. Kenapa? Itulah bentuk rahmat dan sayangnya Allah kepada manusia. Allah paham betul tidak setiap saat manusia sehat. Allah paham betul tidak setiap saat manusia punya uang. Maka di sana ada syarat, ada rukun, ada sahnya, ada nisabnya, ada objeknya. Nah, maka puasa itu menggambarkan bagaimana kesempurnaan hukum Islam sangat menilai, sangat sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan manusia. Bahkan mudahnya hukum Islam adalah satu-satunya hukum yang sangat manusiawi dan sangat memperhatikan kehidupan manusia. Maka ketika dia sakit, kata Allah, "Faman kana minkum maridun," maka dia mendapatkan rukhsah. Silahkan yang sakit tidak wajib puasa. Tapi nanti saja, kata Allah, ya, puasa pada waktu kalau sudah sehat. Disebut dengan qadha. Begitupun juga bagi seorang wanita yang sedang haid, menyusui, hamil, itu juga mendapatkan rukhsah. Artinya apa? Kewajiban itu sangat ditentukan pada situasi, kondisi, dan keadaan pelaku mukallafnya. Tidak saklek begitu ya. Beda dengan hukum manusia. Hukum manusia itu saklek begitu. Tidak mau tahu untung atau rugi, ya Anda harus bayar. Ya, sehat atau sakit Anda tidak boleh izin begitu ya. Kalau cutinya sudah melebihi batas, begitu ya. Kondisi-kondisi itu kan kondisi yang tidak ya sesuai dengan fitrah manusia. Tetapi hukum Islam mengatakan tidak begitu. Ya, Allah sangat bijak. Sampai-sampai Allah katakan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah sangat mencintai, menginginkan kemudahan. Justru dengan puasa ini jangan sampai ada yang merasa beban, ya, jadi sulit, ya, bahkan juga merasa tidak nyaman. Inilah yang menjadi salah satu pesan penting begitu ya, bahwa hukum Islam sesuai dengan fitrah desain manusia. Maka jika seandainya manusia tidak taat kepada aturan din Islam tadi, hakikatnya dia sedang menuju kepada kehancuran, sedang menuju kepada kebinasaan. Ya, contoh kecil misalnya ketika Allah mengatakan wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Allah ciptakan ya malam dan siang itu silih berganti. Malam untuk sebagai pakaian yang nyaman, orang istirahat. Sedangkan siang dijadikan sebagai ma'ash, tempat mencari nafkah, capek dan juga dia beraktivitas. Nah, andai saja ini dibalik-balik begitu ya, siang jadi malam, malam jadi siang, maka sakit itu sudah menunggu. Itu disebut dengan kehancuran. Maka setiap celah-celah yang di sana ada pelanggaran, maka di sana ada kehancuran dan kerusakan. Ya, ibarat misalnya aturan lalu lintas. Ya, kata aturan itu jika ada yang celaka, maka celaka itu akumulasi dari pelanggaran. Nah, begitupun juga dalam pelaksanaan aturan Islam. Celaka, binasa itu ada mekanisme din yang sifat universal ini ada yang tidak diindahkan. Wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Siapa saja yang melanggar aturan, batas-batas hudud Allah, maka dia hakikatnya sudah menzalimi dirinya. Menzalimi orang lain itu imbasnya. Maka, Ikhwan Fillah rahimakumullah, Islam dengan aturannya inilah yang menjadi jaminan kontinuitas kehidupan alam semesta, manusia dan kehidupan. Allah menyampaikan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku diutus dengan membawa ajaran Islam ini kecuali sebagai jaminan, garansi, rahmat bagi alam semesta dan isinya. Maka lawannya rahmat itu adalah laknat. Jika Islam tidak diterapkan, tidak dipakai, dan tidak diaplikasikan, maka lambat laun namanya laknat itu akan terjadi. Ini kita bisa saksikan. Siapapun yang tidak mengindahkan mekanisme aturan itu, maka dia akan terancam. Yang kuat mengancam yang lemah semakin tertindas. Kemudian juga hutan, kemudian binatang, sungai, laut, semua terancam. Nah, dengan demikian maka itulah ya rahmatan Islam bagi semuanya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.